Jadi kelompok kami akan membawakan dua kasus, yaitu kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama dan pengaruh Rizik Syihab terhadap politik Indonesia. Saya Angelia Belinda dengan NIM 322010002. Saya Gabriela Felicia Sbagio dengan NIM 322010004. Saya Johansa Wirabuana Susekti, NIM 322010008. Saya Pranabia Presta dengan NIM 322010011. Dan saya Apenico Joseph Fernando dengan NIM 322010016. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang relasi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Yang poin pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus yang kami angkat. Jadi Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disebut dengan Ahok ini divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Kasus yang menyeret Ahok bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta pada tanggal 27 September 2016 lalu. Di sana dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat, sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Dalam video resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui YouTube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun dia menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51. Rupanya, kalimat yang disampaikannya ini menuai polemik. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video tersebut melalui media sosial. Hal itu juga memantik perhatian seorang dosen yang bernama Buni Yani. Buni lantas mendownload video tersebut, menerjemahkannya, dan mengunggahnya kembali lewat akun Facebook miliknya. Unggahan Buni Yani lantas menjadi viral, dan dia jadi tersangka memantik permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan video Ahok yang menyinggung surah Al-Maidah 51 saat berbicara di Pulau Seribu adalah penistaan agama. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok ini memiliki konsekuensi hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis atas kasus yang diperoleh dengan materi agama dan politik. Kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama ini menyeret kita untuk membicarakan kembali mengenai relasi agama dan negara. Menurut Muhammad Hari Samsir, terdapat 3 model hubungan antara agama dan negara. Yang pertama adalah model integralistik, yaitu negara merupakan sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan dari agama. Yang kedua ada model komplementaris, yaitu adanya hubungan agama dan negara sebagai saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga ada model sekuler, yaitu relasi negara dan agama dilihat tidak memiliki kaitan. Menurut kami, saat ini negara Indonesia sedang menganut model sekuler, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada suatu kelompok agama, melainkan murni dari suara masyarakat. Kembali ke kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Cahayapurnama, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kegiatan politik yang ada di Indonesia memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara tanpa melihat suku, agama, dan ras. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Di pasal 7 disebutkan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Divonisnya, Basuki Cahayapurnama selama 2 tahun atas kasus penistaan agama akan berpengaruh terhadap politik negara. Kelompok minoritas akan takut untuk bersuara dan mungkin membuat mereka berpikir ulang untuk masuk dalam proses politik, pilkada maupun pemilihan presiden. Selanjutnya adalah solusi, refleksi, dan kesimpulan. Yang pertama, solusinya dari kasus Ahok ini, solusi-solusi yang tepat untuk masalah ini adalah jangan membawa-bawa agama atau kepercayaan. Karena agama itu merupakan sebuah kepercayaan yang bukan hanya diyakini oleh satu orang, melainkan semua penganut agama tersebut. Sedangkan masalah agama sendiri dilindungi oleh Undang-Undang RI yang terkait, sehingga kita harus mentoleransi adanya kepercayaan orang yang mereka yakini. Lalu untuk refleksinya dari kelompok kami adalah agar lebih berhati-hati dalam berkata dan berucap, terutama jika sudah menistakan yang namanya agama. Sehingga untuk kita sendiri harus bisa bertoleransi lebih lagi dengan sesama agama orang lain dan menjaga tutur kata, bahasa sehingga tidak menimbulkan penistaan. Untuk kesimpulannya, kasus yang menimpa Ahok penting menjadi pelajaran bagi siapapun. Tidak sepantasnya seseorang membawa agama dalam pentas persaingan politik, sebab politik merupakan urusan duniawi, sedangkan agama tergolong wilayah suci. Meminjam istilah cendekiawan Muslim Nurkolis Majid atau Cak Nur, semua pihak harus melakukan sekularisasi. Pada konteks ini, sekularisasi dimaknai Cak Nur sebagai sosiologis. Menurut Cak Nur, sekularisasi bermakna membedakan, bukan memisahkan, urusan politik dan agama. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi pemaksaan penafsiran ajaran agama untuk agenda politik. Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh Rizik Syihab terhadap politik di Indonesia. Jadi untuk kasus yang kami angkat yang kedua adalah kasus yang menimpa Habib Rizik. Nah, Habib Rizik merupakan pemimpin organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam. Rizik Syihab ini sudah berada di Indonesia sejak Selasa 10 November 2020. Ia mendarat di terminal dan Bandara Soekarno-Hatta, Banten setelah tinggal di Arab Saudi sejak 2017. Salah satu kasus yang ramai adalah persoalan kontroversial mengenai revolusi akhlak. Pada hari Rabu 2 Desember 2020, Habib Rizik Syihab mengikuti Dialog Nasional 212 yang ditayangkan secara virtual. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan tentang revolusi akhlak. Menurutnya, revolusi akhlak pada level individu mensyaratkan perubahan dari perilaku buruk menjadi baik. Ia mencontohkan perilaku pembohong menjadi amanah atau jujur. Kemudian perilaku koruptif menjadi non-koruptif dan perilaku maksiat harus ditinggalkan. Ia menilai bahwa situasi saat ini masuk dalam kondisi kedaruratan, di antaranya dalam sektor penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, serta syarat penyiksaan. Selain itu, revolusi akhlak pada level sistem juga dinilai harus mengubah politik belah bambu dan adu domba menjadi politik persatuan, sehingga tidak ada lagi tebang pilih terhadap semua yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya, di sisi lain, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research dan Analysis atau SUDRA
Fadly Harahap mengkritisi revolusi akhlak yang digagas Habib Rizik Syihab. Fadly menilai konsep revolusi akhlak yang digaungkan Imam Besar Front Pembela Islam itu tidak jelas karena kesan yang muncul justru untuk kamuflasi politik. Menurut Fadly, konsep revolusi mental lebih aplikatif karena untuk mereformasi dan menyederhanakan birokrasi, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, revolusi mental juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Fadly juga menyoroti ironi antara gagasan tentang revolusi akhlak dengan pendukung Habib Rizik yang kerap menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar. Sebab pada masa pandemi COVID-19 seharusnya tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kritis atas kasus yang diperoleh dengan materi agama dan politik. Sebelum kepergian ke Arab Saudi 3,5 tahun silam, Rizik Syihab memainkan peran penting dalam politik Indonesia, di mana ketika isu-isu agama kerap digunakan untuk memobilisasi politik. Rizik Syihab dikenal sebagai sosok yang menentang Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan kasus penistaan agama hingga Ahok yang kalah dalam pemilihan. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Lucky Sandra Amalia, memandang bahwa Rizik Syihab berperan sebagai orang yang selalu bertentangan dengan rezim yang sedang berkuasa. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan apabila nantinya Rizik Syihab berencana untuk melakukan revolusi politik dengan membawa pengikutnya. Rizik Syihab memang memiliki peran dalam politik Indonesia, namun tidak begitu besar. Kita tidak boleh melihat besar pengaruhnya dari satu perspektif saja. Dalam kasus ini adalah jumlah massa pengikut dari Rizik Syihab. Karena hal ini biasanya akan membuat para elit politik memiliki keinginan untuk memanfaatkan aktor-aktor kelompok tersebut demi tujuan politik karena dinilai memiliki jumlah massa yang besar. Selanjutnya mengenai solusi, refleksi, dan kesimpulan. Yang pertama, mengenai solusi, menurut kami solusi dari masalah Rizik Syihab adalah dengan tidak menggunakan politik sebagai alasan terkait suatu hal seperti revolusi akhlak. Karena bagi kami sendiri, hal-hal berbau politik tidak harus dibawa-bawa karena seharusnya sebagai pemuka agama di FPI, harusnya Rizik Syihab lebih menggaungkan untuk mengajar agama Islam lebih baik lagi dan juga seharusnya sebagai Habib, dia mampu mengkondisikan para oknum pendukungnya dengan memiliki sifat tegas dan berwibawa selayaknya pemimpin, agar tidak terjadi kerumunan di masa pandemi COVID-19. Lalu refleksi, bagi kami sendiri hal yang menjadi pelajaran bagi kami adalah tidak membawa-bawa hal yang sifatnya politik dalam setiap perbuatan kita untuk mempengaruhi orang lain. Karena sama saja dengan kita menguasai akal mereka dan memanfaatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Sehingga kita sepatutnya menjauhi hal-hal politik yang sifatnya mempengaruhi orang dalam hal negatif, serta menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjadi suatu ketua atau pemimpin yang berwibawa dan tegas, serta bisa mengarahkan ke hal yang baik. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kasus yang menjerat Rizik Syihab ini dapat memberikan pelajaran untuk kita dalam memaknai agama dan politik dalam kehidupan bernegara. Tidak sepatutnya bagi seorang pemuka agama dan atau pemimpin ormas keagamaan tertentu untuk menggunakan bahasa agama tertentu yang bersifat privat untuk menentang pemerintah dan memasuki ranah politik serta melakukan revolusi politik, namun harus dengan apalagi dengan memanfaatkan pengikutnya.
Sebagai masyarakat negara demokrasi, kita boleh bersuara terhadap politik, namun harus dengan bahasa dan perilaku universal. Sesuai kalimat dari Muhammad Hatta, dan arah yang dianut negara kita, yakni nasional sekuler, di mana kita harus memisahkan urusan agama dan politik, namun tetap menggunakan nilai-nilai agama sebagai dasar untuk membangun bangsa. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.